Bayangkan sebuah sore yang sepi. Angin berhembus pelan melewati pepohonan yang menjulang tinggi di pedesaan. Daun-daun berguguran, menciptakan suara gesekan lembut di sepanjang jalan tanah berbatu. Di tengah keheningan itu, sebuah mobil tua melaju perlahan, melewati rumah-rumah tua yang berjajar jarang. Di dalamnya, sebuah keluarga kecil, Rina, Andi, dan putri kecil mereka, Lila, sedang menuju babak baru dalam hidup mereka. Rina duduk di kursi penumpang depan, memandang keluar jendela dengan tatapan penuh harapan. Ia membayangkan kehidupan baru yang tenang di desa, jauh dari hiruk-pikuk kota. Sementara Andi, suaminya, fokus mengemudi, menahan rasa lelah setelah perjalanan panjang. Di kursi belakang, Lila, anak perempuan mereka yang berusia 7 tahun, memeluk boneka kelincinya sambil memandangi pepohonan di luar. "Sebentar lagi kita sampai," kata Andi, berusaha terdengar ceria meskipun wajahnya menyeratkan kelelahan. Rina tersenyum dan berkata dalam hati, "Akhirnya, rumah sendiri dengan halaman luas. Lila pasti suka." Tapi Lila tetap diam. Matanya menatap kosong keluar jendela. Tangan kecilnya mengusap perlahan kepala boneka kelinci yang mulai lusuh. "Lila, kamu kenapa sayang?" tanya Rina sambil menoleh ke belakang. Lila mengangkat kepalanya dan berkata pelan, "Gak apa-apa Bu, cuma ada anak kecil di sana." Rina mengernyitkan dahi. "Anak kecil? Di mana?" Lila menunjuk ke tengah pepohonan yang baru saja mereka lewati, tapi tentu saja tidak ada siapapun di sana. Rina tertawa kecil, mencoba mengusir rasa merinding yang perlahan muncul. "Ah, imajinasi anak kecil," pikirnya. Tak lama kemudian, mobil mereka berhenti di depan sebuah rumah tua besar di ujung desa. Rumah itu berdiri kokoh meskipun catnya mulai pudar. Jendela-jendela kayu berderit pelan saat angin lewat. Halamannya luas, dipenuhi rumput liar yang tumbuh tinggi. Andi keluar dari mobil, mengamati rumah itu. "Harganya murah banget untuk rumah sebesar ini. Kayaknya kita beruntung." Rina turun sambil membawa tas. "Iya, walaupun kelihatannya butuh banyak perbaikan." Lila tetap duduk di dalam mobil, memeluk bonekanya erat-erat. Wajahnya terlihat gelisah. "Lila, ayo turun sayang," panggil Rina lembut. Lila perlahan turun, tapi sebelum melangkah ke dalam rumah, dia memegang tangan Rina erat-erat dan berbisik, "Ibu, rumah ini dingin." Rina tertawa kecil, meski hatinya mulai merasa tak nyaman. "Ya iyalah, rumah tua, tapi nanti juga hangat kalau kita udah tinggal di dalam." Mereka masuk ke dalam rumah. Aroma debu dan kayu tua langsung memenuhi hidung mereka. Dinding-dindingnya dipenuhi bekas goresan, seolah waktu meninggalkan jejak di sana. Namun, ruang tamu yang luas dan tangga kayu yang melingkar ke lantai atas memberi kesan megah, meskipun sudah tua. Saat mereka sibuk mengangkat barang, Lila perlahan berjalan ke ujung ruangan, menatap sebuah sudut kosong di dekat tangga. "Bu, ada anak kecil di sana," katanya lagi. Rina berhenti mengangkat kotak dan menoleh ke Lila. "Lila sayang, itu cuma bayangan. Jangan mengigau, ya." Tapi Lila tetap berdiri diam. Matanya tak lepas dari sudut ruangan yang kosong itu. Malam pertama di rumah itu berjalan cukup tenang. Andi dan Rina menata beberapa barang sementara Lila sudah tertidur di kamarnya yang baru. Angin malam membuat jendela-jendela berderit pelan. Saat Rina bersiap tidur, ia mendengar suara samar, seperti pintu berderit. Ia mengangkat kepala, memandang ke arah lorong, tapi tak melihat apapun. "Mungkin angin," gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia berbaring kembali, terdengar bunyi ketukan pelan di dinding kamar. Tok, tok, tok. Rina duduk tegak di ranjang. Ia menoleh ke Andi yang sudah tertidur pulas. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Ia perlahan bangkit dan mendekati dinding, meletakkan telinganya di sana. Dari balik dinding, terdengar suara berbisik pelan, hampir tak terdengar, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri.
Pergi. Dari sini. Rina langsung mundur. Wajahnya pucat pasi. Ia menoleh ke arah jendela yang mulai berembun. Di sana, samar-samar, terlihat bekas jejak tangan kecil menempel di kaca. Malam pertama berlalu dengan penuh kegelisahan bagi Rina. Suara ketukan dan bisikan samar dari balik dinding masih terngiang di kepalanya. Tapi saat pagi tiba, semuanya terlihat normal, seolah kejadian semalam hanyalah mimpi buruk yang muncul karena kelelahan. Sinar matahari menembus jendela-jendela tua, menghangatkan lantai kayu yang dingin. Di dapur, Rina sibuk menyiapkan sarapan sambil sesekali mencuri pandang ke arah Lila, yang sedang duduk di ruang tamu bermain dengan boneka kelincinya. Andi masuk ke dapur, mengenakan jas kerjanya. Kayaknya aku bakal pulang agak malam. Banyak yang harus diurus di kantor, ujarnya sambil menyeruput kopi. Rina mengangguk, meski pikirannya masih memikirkan kejadian semalam. Ia hampir saja bercerita, tapi akhirnya memutuskan untuk diam. Ia tahu Andi selalu skeptis tentang hal-hal mistis. Hati-hati di jalan, kata Rina pelan. Andi mencium keningnya dan keluar, meninggalkan Rina dan Lila di rumah itu sendirian. Hari berjalan perlahan. Rina mulai membersihkan kamar-kamar yang masih dipenuhi debu, sementara Lila bermain di kamarnya yang baru. Namun, saat Rina hendak memindahkan beberapa kotak di ruang tamu, ia mendengar suara pelan dari lantai atas. Suara tawa kecil, suara anak-anak. Rina mengernyitkan dahi. "Lila?" teriaknya. "Iya, Bu," jawab Lila dari atas. Rina naik ke lantai 2 dan menemukan Lila duduk di lantai kamarnya, menghadap ke sudut ruangan. Yang aneh, dia terlihat seolah sedang berbicara dengan seseorang, padahal ruangan itu kosong. "Lagi main apa sayang?" tanya Rina sambil tersenyum. Lila menoleh, matanya berbinar. "Aku lagi main sama teman baru, Bu. Namanya Dito." Rina tersenyum kecil. "Teman imajinasi ya?" pikirnya. Anak-anak sering punya teman hayalan, jadi ia tidak terlalu mengkhawatirkan. "Dito itu siapa sayang?" tanya Rina sambil mendekat. Lila memeluk boneka kelincinya dan menjawab, "Dito tinggal di sini, Bu. Dia bilang rumah ini dulu punya keluarganya." Kalimat itu membuat Rina terdiam sejenak. Ia berusaha tersenyum lagi. "Oh, iya? Terus dia bilang apa lagi?" Lila menunduk. Dia sedih. Soalnya dia nggak bisa keluar rumah. Ucapan polos itu membuat jantung Rina berdetak lebih cepat. Tapi ia mencoba mengabaikannya. Ia mengelus kepala Lila dan berkata, "Ya udah, kamu main yang baik ya." Namun, saat Rina hendak keluar dari kamar, ia melihat sesuatu di cermin tua di sudut ruangan. Refleksi Lila terlihat jelas, tapi di sampingnya, samar-samar, ada bayangan anak kecil lain berdiri. Rina menoleh cepat ke samping Lila, tapi di sana kosong. Tidak ada siapapun. Ia kembali memandang ke cermin. Bayangan itu sudah menghilang. "Mungkin aku cuma lelah," pikirnya sambil mengusap wajah. Malam tiba. Rina menidurkan Lila lebih awal. "Ibu, Dito nggak suka kalau aku tidur," kata Lila tiba-tiba saat Rina menyelimuti tubuh kecilnya. Rina mengerutkan alis. "Kenapa?" Lila menatap ke sudut kamar. Matanya tampak kosong. "Dia bilang kalau aku tidur, dia sendirian lagi." Suasana kamar langsung terasa dingin. Rina menelan ludah, berusaha tenang. "Lila, itu cuma teman hayalan, ya? Dia nggak nyata." Tapi Lila menggeleng pelan. "Dia nyata, Bu. Dia bilang dia juga dulu punya ibu." Rina terdiam, tak tahu harus berkata apa. Ia mematikan lampu kamar dan meninggalkan Lila yang perlahan terlelap. Tapi sebelum menutup pintu, ia mendengar suara Lila berbicara pelan dalam gelap, seolah masih berbincang dengan temannya. Di ruang tamu, Rina duduk sendirian. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa tidak nyaman semakin besar. Saat sedang termenung, terdengar bunyi tok, tok, tok dari dinding. Ketukan yang sama seperti malam sebelumnya. Namun kali ini, suara itu diiringi tawa anak kecil yang samar,
Rina membeku. Ia perlahan menoleh ke arah jendela. Di sana, di balik tirai yang tipis, terlihat siluet tangan kecil menempel di kaca. "Ibu." Suara pelan terdengar dari arah tangga. Rina menoleh cepat dan melihat Lila berdiri di atas tangga. Matanya mengantuk. "Ada apa, sayang?" tanya Rina sambil bangkit. Lila menunjuk ke belakang Rina. "Dito pengen kenalan sama ibu." Jantung Rina berdetak kencang. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Di cermin besar yang tergantung di ruang tamu, berdiri bayangan anak kecil. Wajahnya pucat, matanya kosong, menatap lurus ke arah Rina. Malam itu berlalu dengan gelisah. Rina tak bisa tidur. Bayangan anak kecil di cermin masih terpatri di benaknya. Suara tawa kecil yang samar, ketukan di dinding, dan Lila yang terus berbicara dengan Dito. Semua terasa semakin nyata, semakin mengganggu. Pagi datang, tapi bukannya membawa ketenangan, malah semakin memperkuat firasat buruk dalam diri Rina. Di dapur, Andi duduk sambil membaca koran. Rina, yang sedang membuat sarapan, mencoba mencari celah untuk bercerita. "Mas, aku mau cerita sesuatu." Andi menurunkan korannya. "Apa?" Rina menghela napas. Aku ngerasa rumah ini aneh." Lila terus-terusan ngomong sama teman imajinernya. "Dan aku lihat sesuatu di cermin kemarin malam." Andi tertawa kecil, seolah menganggap semuanya berlebihan. "Sayang, ini cuma sugesti. Kita baru pindah ke rumah tua di desa. Suara-suara aneh, tembok retak, tikus di dinding, itu wajar." Rina mengatupkan bibir. Ia tahu Andi tidak akan percaya. Hari berlalu, tapi keanehan di rumah itu semakin menjadi-jadi. Di malam ketiga, saat hujan turun pelan, Rina sedang mencuci piring di dapur. Suara hujan yang menetes di atap terdengar menenangkan, tapi tiba-tiba, di tengah keheningan itu, terdengar suara lain. "Tolong!" Suara berbisik itu terdengar samar dari balik dinding dapur. Rina berhenti mencuci. Ia menajamkan pendengaran. Tidak ada suara lagi. Ia tertawa kecil, berusaha menganggapnya sebagai halusinasi. Tapi saat ia kembali mencuci piring, "Tolong aku." Kali ini lebih jelas. Suara pelan, serak, seolah keluar dari dalam dinding. Rina mundur perlahan. Matanya menatap tembok tua di depannya. Ia mendekatkan telinga ke dinding, dan saat itulah ia mendengar suara lain, seperti seseorang menggoreskan kuku di permukaan kayu. Ia berlari ke ruang tamu, napasnya memburu. Tapi di sana, suasana sama saja, sunyi, mencekam. Tak lama kemudian, Lila turun dari lantai atas, matanya sayu. "Ibu, Dito bilang ada orang lain di sini." Rina menelan ludah. "Orang lain? Maksudnya siapa, sayang?" Lila menunjuk ke arah lantai bawah rumah. "Dia bilang, ada yang terjebak di balik lantai." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Rina berdiri. Ia segera menggendong Lila dan membawanya ke kamar, mencoba mengalihkan perhatian anaknya. Tapi malam itu belum selesai. Saat Rina berbaring di ranjang, lampu kamar dimatikan, suara hujan di luar masih terdengar. Andi tertidur pulas di sampingnya. Rina menutup matanya, mencoba tenang. Namun, tok, tok, tok. Suara ketukan dari dinding kamar tidur. Rina membuka matanya. Jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh ke dinding, tempat ketukan itu berasal. Tok, tok, tok. Ketukan itu kini terdengar lebih keras. Rina duduk, mencoba membangunkan Andi. Mas, dengar gak?" Tapi Andi tetap tertidur, seolah tidak mendengar apa-apa. Ketukan itu berhenti. Rina menghela napas lega, tapi saat ia hendak berbaring lagi, terdengar suara berbisik. "Aku di sini." Bisikan itu berasal dari kolong tempat tidur. Dengan gemetar, Rina perlahan menunduk,
mengintip ke bawah ranjang. Gelap, sunyi. Namun, di sudut kolong, ada sepasang mata kecil, menatap langsung ke arahnya. "Tolong aku." Rina tersentak mundur, menjerit, membangunkan Andi. "Apa-apaan sih? Kamu kenapa?" Andi bangun, kebingungan. Ada di kolong. Aku lihat sesuatu," kata Rina sambil menunjuk ke bawah ranjang. Andi, dengan malas, menunduk dan mengintip. Tapi tak ada apa-apa di sana. "Gak ada apa-apa, Rin. Kamu cuma capek. Udahlah, tidur." Andi mematikan lampu dan kembali tidur. Tapi Rina tahu, apa yang ia lihat tadi bukan halusinasi. Ada sesuatu di rumah ini. Sesuatu yang bersembunyi di balik dinding, di bawah lantai, dan sekarang mulai memperlihatkan dirinya. Malam itu, saat Rina akhirnya memejamkan mata, terdengar lagi suara dari dalam dinding. "Aku belum selesai." Malam itu, rumah tua di ujung desa terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan turun perlahan, membasahi jendela dengan bunyi ritmis. Tapi di dalam rumah, ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Rina duduk di ruang tamu, menatap jendela yang berkabut. Matanya sayu karena kurang tidur. Pikiran tentang suara-suara dari balik dinding dan bisikan di kolong tempat tidur terus menghantuinya. Andi baru saja berangkat kerja, meninggalkan Rina dan Lila di rumah. Hari ini terasa lebih sepi. Lila sedang bermain di kamarnya di lantai atas. Rina, sambil membersihkan ruang tamu, mendengar suara anaknya berbicara. "Dito, kenapa kamu sedih?" Rina mengernyit. Lagi-lagi Lila bicara dengan Dito, teman imajinernya. Ia melangkah pelan ke tangga, mendengarkan percakapan Lila. "Ibuku ada di luar, tapi aku gak bisa keluar." Suara Lila terdengar samar. Ada jeda sejenak, lalu Lila tertawa kecil. Rina memutuskan naik ke atas untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi saat ia tiba di depan pintu kamar Lila, keheningan menyambutnya. "Lila, kamu bicara sama siapa?" Lila menoleh, wajahnya polos. "Dito, Bu. Tapi dia udah pergi." Rina masuk ke kamar. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin, meskipun semua jendela tertutup. "Sayang, Dito itu siapa?" tanya Rina sambil berjongkok di hadapan Lila. Lila tersenyum kecil. "Dia anak kecil yang tinggal di sini. Katanya dia gak bisa keluar." Kata-kata itu membuat Rina merinding. Ia mencoba mengalihkan perhatian Lila dan mengajaknya turun. Malam harinya, Rina menyiapkan makan malam sementara Andi duduk di ruang tamu menonton TV. Lila sudah tertidur di kamarnya. Semua tampak tenang, sampai tiba-tiba TV di ruang tamu berisik sendiri. Krek, krek. Layar televisi dipenuhi gambar hitam putih seperti salju statis. Andi menggerutu dan mencoba memperbaikinya. Tapi sebelum ia mematikan TV, gambar samar mulai muncul di layar. Seperti siluet seseorang yang berdiri di tengah ruangan kosong. Andi memicingkan mata, mencoba memahami apa yang ia lihat. "Rin, lihat deh ini." Rina datang tergesa-gesa dan menatap layar. Di sana, sosok gelap terlihat berdiri. Perlahan-lahan, sosok itu mendekat ke arah layar, hingga wajahnya hampir menempel di kaca. Tiba-tiba layar TV mati total. Andi dan Rina saling berpandangan. "Apa barusan?" Andi mulai merasa ada yang tidak beres. "Aku udah bilang, rumah ini aneh," jawab Rina dengan suara gemetar. Malam semakin larut. Rina terbangun di tengah malam karena suara langkah kaki di lantai atas. Ia melirik Andi yang tertidur lelap di sebelahnya. "Lila?" gumam Rina, berpikir anaknya yang sedang berjalan. Namun, saat ia hendak bangun untuk memeriksa, ia melihat bayangan gelap di depan pintu kamarnya, sebuah siluet berdiri diam. Bayangan itu kurus, tinggi, tidak bergerak. "Andi, bangun!" bisik Rina sambil mengguncang bahu suaminya. Andi terbangun dan melihat ke arah pintu. Tapi saat itu, bayangan tersebut perlahan menghilang.
Mungkin cuma bayangan dari luar, kata Andi, meski nada suaranya terdengar ragu. Tapi Rina tahu, itu bukan sekadar bayangan. Ada sesuatu di dalam rumah ini. Beberapa hari kemudian, Rina duduk di ruang tamu, sendirian. Ia mulai membaca forum online tentang rumah berhantu dan mencari tahu cara mengatasi aktivitas paranormal. Saat ia sedang membaca, terdengar suara ketukan pelan dari lorong. Tok, tok, tok. Rina menoleh. Lorong itu gelap dan panjang. Ia berdiri pelan dan melangkah ke sana. Setiap langkah terasa berat, seolah udara di sekelilingnya makin padat. Tiba-tiba, di ujung lorong, muncul sesosok bayangan hitam. Tinggi, kurus, tanpa wajah. Bayangan itu berdiri diam, menatap Rina. "Siapa? Siapa kamu?" Rina berteriak dengan suara gemetar. Bayangan itu tidak menjawab. Perlahan-lahan, ia mulai bergerak maju, melayang tanpa suara. Rina mundur, napasnya memburu. Ia berlari kembali ke ruang tamu, tapi saat ia menoleh ke lorong, bayangan itu sudah tidak ada. Namun, di dinding dekat lorong, sebuah tulisan muncul dengan warna merah gelap, seolah ditulis dengan darah. "Keluar sebelum terlambat." Malam itu, Rina memutuskan untuk menceritakan semuanya pada Andi. Ia tidak bisa terus menyembunyikan apa yang dilihat dan didengarnya. "Mas, kita harus cari tahu tentang rumah ini. Aku yakin ada yang salah. Semua suara, bayangan, Lila yang bicara sama Dito, ini bukan halusinasi." Andi menghela napas panjang. Ia mulai merasa ada yang tak wajar. "Baiklah, besok aku akan coba tanya-tanya ke warga sini soal rumah ini." Tapi dalam hati, mereka tahu, mungkin mereka sudah terlambat. Malam itu sunyi, terlalu sunyi. Andi duduk di ruang tamu, menatap gelas kopi yang dingin di tangannya. Wajahnya tegang. Setelah semua kejadian aneh, ia akhirnya percaya ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Di lantai atas, Lila tertidur pulas, namun wajahnya pucat. Beberapa hari terakhir, ia sering bicara dalam tidurnya, menyebut nama-nama yang tak dikenali. Sementara itu, Rina sibuk mencari informasi tentang rumah tersebut. Ia membuka ponsel dan membaca forum-forum misteri. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah artikel lama tentang rumah ini. Rumah tua di ujung desa, tempat terjadinya tragedi mengerikan tahun 1985. Mata Rina membelalak saat membaca lebih jauh. Dulu, rumah ini dihuni oleh seorang pria bernama Pak Surya, seorang petani biasa. Tapi, di balik kehidupannya yang tampak normal, tersembunyi rahasia kelam. Pak Surya ternyata seorang pembunuh berantai yang menargetkan anak-anak kecil. Anak-anak hilang tanpa jejak, hingga akhirnya tubuh mereka ditemukan dikubur di halaman belakang rumah ini, termasuk seorang anak laki-laki bernama Dito. Rina terdiam, napasnya memburu. "Dito, teman imajinasi Lila," gumamnya. Keesokan harinya, Andi dan Rina memutuskan mencari informasi lebih dalam. Mereka menemui Pak Slamet, seorang warga tua yang tinggal tak jauh dari rumah itu. Pak Slamet menatap mereka dengan tatapan berat saat mereka bercerita. "Kalian tinggal di rumah itu? Sudah kubilang ke pemilik sebelumnya untuk tidak menjual rumah itu lagi," katanya lirih. "Kami tidak tahu soal masa lalu rumah ini. Tapi anak kami, Lila, dia bicara dengan anak kecil bernama Dito," kata Rina dengan suara bergetar. Pak Slamet mengangguk pelan. "Dito, dia salah satu korban. Arwahnya tidak pernah tenang." Pak Slamet kemudian memberi saran. "Kalau kalian ingin selamat, temukan tulang belulang anak-anak itu dan kuburkan mereka dengan layak. Itu satu-satunya cara menenangkan roh mereka." Malam harinya, Andi menggali halaman belakang rumah. Rina berdiri di samping, memegang senter dengan tangan gemetar. Setelah beberapa jam menggali, cangkul Andi menghantam sesuatu. Ia membungkuk dan mulai membersihkan tanah. Tulang-tulang kecil muncul dari dalam tanah,
dibungkus kain lusuh yang sudah usang. Rina menutup mulutnya, berusaha menahan muntah. Andi menemukan beberapa tulang anak kecil lainnya di lubang yang sama. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar di sekeliling mereka. "Ibu, aku di sini." Rina menoleh cepat. Bayangan anak kecil berdiri tak jauh dari mereka, menatap dengan tatapan kosong. "Itu Dito." Air mata mengalir di pipi Rina. "Maafkan kami akan membantumu." Namun sebelum mereka sempat melakukan apapun, angin kencang berhembus. Udara terasa semakin dingin. Malam itu, aktivitas paranormal memuncak. Pintu-pintu terbanting sendiri. Barang-barang beterbangan di udara. Suara jeritan dan tangisan memenuhi seluruh rumah. Andi dan Rina berlari masuk ke dalam rumah untuk mengambil Lila. Namun, mereka menemukan kamar Lila kosong. "Lila!" teriak Rina panik. Tiba-tiba, suara Lila terdengar dari lantai bawah. "Mama, aku di sini." Mereka berlari turun dan menemukan Lila berdiri di tengah ruang tamu. Tapi ada yang aneh. Wajahnya kosong, matanya kosong, seolah bukan dirinya. Di belakang Lila, sosok gelap muncul perlahan. Tinggi, tanpa wajah, dengan tangan kurus panjang. Sosok Pak Surya. Andi mencoba menarik Lila, tapi sosok gelap itu menarik Lila kembali. Rina berteriak sambil memeluk Lila erat. "Dito, tolong kami." Suasana menjadi hening sesaat. Dari balik bayangan, sosok kecil muncul. Dito. Ia berdiri di antara keluarga itu dan sosok gelap, menatap Pak Surya. Dito mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, cahaya terang memenuhi ruangan. Sosok Pak Surya menjerit kesakitan, lalu perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Semua menjadi sunyi. Lila kembali sadar dan menangis dalam pelukan Rina. Beberapa hari kemudian, mereka mengadakan upacara pemakaman untuk tulang-tulang anak yang ditemukan. Mereka berdoa agar roh-roh itu akhirnya tenang. Saat upacara selesai, Lila menatap ke arah pepohonan di belakang rumah dan tersenyum kecil. "Dito bilang terima kasih," katanya pelan. Rina dan Andi saling berpandangan, merasa lega. Meskipun luka batin dan kenangan menyeramkan akan rumah itu akan selalu membekas.